Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan sampai dengan pertemuan keempat ini dengan baik, dan semoga untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya juga demikian. Baik, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita pertemuan yang kemarin tentang isometri. Jadi ini adalah bagian yang kedua. Karena pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang kemarin untuk pembahasannya, maka untuk capaian pembelajaran dan indikator pada pertemuan kali ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu untuk capaian pembelajarannya kita dalam memahami konsep isometri dan indikatornya adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep isometri. Untuk isometri pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah dari jenis-jenisnya, yaitu yang ada adalah isometri langsung dan isometri lawan. Nah, untuk memahami isometri langsung dan isometri lawan ini ada beberapa istilah yang diangkat dari konsep transformasi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah mengawetkan suatu orientasi. Apakah yang dimaksud dengan mengawetkan suatu orientasi itu, ya? Jadi suatu transformasi T dikatakan mengawetkan suatu orientasi apabila ada 3 titik yang tidak segaris, ya. Misalkan titiknya P, Q, dan R, dikatakan orientasinya sama, ya. Maksudnya mengawetkan orientasi itu kalau orientasinya masih sama, ya. Jika ada 3 titik P, Q, R, orientasinya sama dengan hasil transformasinya, misalkan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Ini orientasinya masih sama dengan orientasi yang awal. Orientasi petanya P aksen, Q aksen, R aksen masih sama dengan orientasi P, Q, R, ya. Ini sudah jadi ketentuan. P aksennya itu adalah TP, Q aksen adalah TQ, dan R aksen adalah TR. Sedangkan untuk transformasi yang membalik suatu orientasi, jadi yang pertama itu tadi mengawetkan, sekarang membalik. Nah, kalau mengawetkan tadi masih sama orientasinya, kalau membalik orientasi maka dari PQR hasil transformasinya P aksen, Q aksen, R aksen, ini orientasinya sudah tidak sama, ya. Orientasinya dengan PQR ini sudah tidak sama. Itu dikatakan transformasi membalik suatu orientasi. Jadi ada 2 istilah di awal ini. Mengawetkan itu orientasinya masih sama. Kalau membalik orientasi itu orientasinya hasil transformasinya sudah tidak sama dengan prapetanya. Orientasi antara prapeta dan petanya sudah berbeda atau tidak sama. Nah, sekarang istilah yang kedua dari definisi yang langsung dan lawan, ya. Langsung dan lawan dulu. Ini masih transformasi, ya, belum isometri. Dikatakan transformasinya ini langsung itu kalau mengawetkan orientasi, ya. Sedangkan dikatakan transformasi lawan apabila sudah mengubah orientasi, ya. Jadi
Saya ulangi, dikatakan transformasi langsung apabila mengawetkan orientasi, dikatakan transformasi lawan apabila mengubah orientasi. Untuk memahami istilah isometri langsung dan isometri lawan, di sini ada dua ilustrasi, gambar A dan gambar B. Karena di sini isometri langsung dan isometri lawan itu adalah salah satu sifat yang penting dalam geometri transformasi, ditegaskan di sini dengan sebuah teorema. Di sini setiap refleksi pada garis ya adalah suatu isometri lawan. Setiap pencerminan pada garis adalah suatu isometri lawan. Ini kita perhatikan pada gambar A. Gambar A ya. Sini gambar A. Kenapa dikatakan isometri lawan? Kita perhatikan orientasinya ya. Kalau tadi isometri lawan itu membalik orientasi, ini misalkan dari A, B, C kembali ke A, ini orientasinya. Nah, di sini untuk hasil pencerminannya A aksen, B aksen, C aksen, kita lihat orientasinya. Kalau ini kan berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang A, B aksen, B aksen, C aksen kembali ke A aksen ya. Tadi asalnya yang ABC ini berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang arahnya searah, dari berlawanan menjadi searah. Ini namanya orientasi ya. Ini diubah, orientasinya menjadi berubah dari yang asalnya berlawanan arah jarum jam menjadi searah jarum jam. Sehingga di sini dikatakan pencerminan pada garis itu, di sini garis G ini dikatakan isometri lawan. Orientasinya berubah atau tidak awet begitu. Nah, di sini yang perlu kita pahami tadi kan isometri ada dua jenis, isometri langsung dan isometri lawan. Pencerminan contoh dari isometri lawan. Sehingga karena ada dua jenis, maka tidak setiap isometri adalah isometri lawan. Nah, di sini sebagai contoh yang isometri langsung, kita bisa perhatikan gambar ilustrasi rotasi pada gambar B. Ini rotasi belum kita pelajari lebih detail, tapi ini untuk menunjukkan bahwa isometri itu tidak semuanya isometri lawan, tetapi ada yang isometri langsung. Kita perhatikan arah dari K, L, M, K kembali ya. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita hasil transformasinya dari rotasi ini, K aksen, L aksen, dan M aksen. Kita perhatikan orientasinya, K aksen, L aksen, M aksen kembali ke K aksen. Orientasinya tetap berlawanan arah jarum jam, sehingga berlawanan arah jarum jam, hasilnya tetap berlawanan arah jarum jam, dikatakan awet ya, atau sama, sehingga dikatakan di sini rotasi itu di sini pada titik O ya, dikatakan rotasi itu rotasi pada titik O sebagai sebuah isometri langsung. Nah, oleh karena itu tanpa bukti ada teorema ya. Nah, dari kenyataan ini ya,
dari fakta atau kenyataan ini diperoleh teorema ketiga, yaitu setiap isometri setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri lawan. Jadi kalau ditemukan suatu isometri itu nanti bisa dikategorikan dalam salah satu jenis, entah isometri langsung atau isometri lawan, tergantung dia mengawetkan orientasi atau mengubah orientasi. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan untuk pencerminan pada garis G ya, dari segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita bisa lihat urutan kelilingnya dari A, B, C ini berlawanan arah putaran jarum jam ya. A, B, C ke A lagi, ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian A aksen, B aksen, C aksen ini sesuai dengan putaran arah jarum jam. A aksen, B aksen, C aksen kembali ke A aksen ini menjadi searah dengan arah jarum jam, sehingga dari berlawanan menjadi searah, sehingga dikatakan sebagai isometri lawan. Sedangkan untuk yang gambar B, dari segitiga KLM menjadi segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Dari rotasi ini dari kelilingnya, arah kelilingnya K, L, M, N berlawanan arah jarum jam menjadi K aksen, L aksen, M aksen kembali ke sini masih tetap ya berlawanan arah jarum jam. Dari berlawanan arah jarum jam menjadi tetap berlawanan arah jarum jam, artinya dia mengawetkan, sehingga dikatakan dia sebagai isometri langsung. Selanjutnya, untuk memahami atau menegaskan dari orientasi suatu isometri ini, di sini kita kenalkan konsep orientasi tiga titik yang tidak segaris. Ya, dari tiga titik yang tidak segaris bisa kita buat segitiga dan juga lingkaran luarnya seperti ini, segitiga PQR, kemudian ini lingkaran luarnya. Nah, dari segitiga PQR ini kita bisa lihat lingkarannya itu mengelilingi dari mulai P ke Q, kemudian ke R, kembali ke P lagi. Nah, itu nanti orientasinya jika sesuai dengan putaran jarum jam itu dikatakan orientasinya negatif ya. Kalau sesuai dengan putaran jarum jam, ya dikatakan orientasinya negatif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, maka dikatakan orientasinya positif ya. Nah, di sini contohnya PQR, P kembali menuju Q ke R dan kembali ke P lagi. Di sini berlawanan arah jarum jam, maka dikatakan orientasinya positif ya. Jadi untuk yang digambarkan di sini, ini yang berlawanan arah jarum jam ya, itu yang digambarkan di sini adalah orientasi yang positif. Kalau nanti bersesuaian atau sesuai begini ya, itu nanti dikatakan dia
orientasinya negatif. Jadi di sini tadi kita punya paling tidak 3 istilah, ya, sepasang dari 3 pasang istilah. Yang pertama tadi adalah mengawetkan orientasi dan mengubah orientasi, ya. Kemudian yang transformasi yang mengawetkan orientasi, transformasi yang mengubah orientasi. Kemudian sepasang yang kedua dikatakan isometri langsung kalau dia mengawetkan orientasi, dan dikatakan isometri lawan kalau membalik orientasi atau mengubah orientasi. Kemudian dari orientasi ini, kalau arah orientasi, ya, ketemu sepasang istilah yang ketiga, yaitu orientasinya negatif itu apabila sesuai dengan arah jarum jam, dan orientasi yang positif itu yang berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini nanti mudah-mudahan tidak kebulak-balik, ya. Intinya ada 3 istilah ini yang harus kita pahami. Demikian untuk materi isometri bagian yang kedua. Selanjutnya Anda bisa menyelesaikan beberapa masalah yang disediakan di bahan ajaran.